Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Nur Fadila Ramadhani, nomor induk mahasiswa 230501502003. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas transkripsi fonetik. Maksud dengan transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berlandaskan huruf alfabet Latin yang dimodifikasikan atau diberi tanda-tanda diakritik. Bunyi-bunyi konsonan yang disusun secara alfabetis. Nah, yang pertama lambang fonetis A. Alfabet Latin A. Contoh kata yaitu kakak sama dengan kakak. Yang selanjutnya lambang fonetis I. Alfabet Latin I. Contoh bibi sama dengan bibi. Lambang fonetis yang kedua yaitu I atau I tertutup. Nah, alfabet Latinnya yaitu I. Contoh katanya yaitu siksa. I dari ini adalah tertutup, ditutupi di tengah-tengah, maka disebut siksa. Nah, yang selanjutnya adalah lambang fonetis U. Lambang fonetis U juga terbagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Yang pertama, lambang fonetis U, alfabet Latin U, contoh kata lucu sama dengan lucu. Selanjutnya, lambang fonetis U tertutup, alfabet Latin U, contoh kata duduk, di mana U di tengah-tengah sama dengan duduk. E sama dengan E ditulis E biasa, dan contoh kata yaitu tape sama dengan tape. Selanjutnya kemudian lambang fonetis E, alfabet Latin E, contoh kata kelelawar, di mana E ini E-nya terbalik. Selanjutnya E ditulis dengan E seperti tiga terbalik pada kata-kata yang memang huruf E-nya ini bukan E terbuka melainkan E tertutup seperti karet. Suku pertama K dan suku kedua ret, maka menjadi karet. Selanjutnya lambang fonetis O. O itu ada dua macam, ada O yang kecil dan O yang kapital. O yang kecil untuk contoh kata seperti kilo. O kapital, lambang fonetis O, alfabet Latin O. Contoh kata botak, di mana O di tengah-tengah berhuruf O kapital. O kecil terbuka dan O kapital tertutup. Selanjutnya lambang fonetis B, alfabet Latin B. Contoh bisa. B akan menjadi P tertutup seperti kata jika posisinya di akhir. Contohnya adab, karena huruf P-nya berada di akhir, maka akan menjadi adab. Selanjutnya lambang fonetis C, alfabet Latin C, contoh kata cucu. Selanjutnya lambang fonetis D, alfabet Latin D, contoh kata dari. Pada D tertutup atau alfabet Latin D tertutup sama seperti P tertutup, misalkan contoh kata akad menjadi akad. Selanjutnya lambang fonetis G, alfabet Latin G, dan contohnya gagal. G terbagi menjadi dua, ada terbuka dan juga tertutup. Alfabet G tertutup, dia akan berubah menjadi K tertutup sama seperti B dan D. Seperti kata beduk menjadi beduk. Selanjutnya lambang fonetis H, alfabet Latin H, contoh katanya halus. Selanjutnya lambang fonetis J, alfabet Latin J, contoh kata jalan. Selanjutnya lambang fonetis K, alfabet Latin K, contoh kata kaki. K terbagi menjadi terbuka dan juga tertutup. Alfabet Latin K tertutup sama seperti G tertutup, contoh kata seperti batuk. Selanjutnya lambang fonetis ada tanda tanya. Tanda tanya ini adalah perwakilan huruf fonetik bagi huruf K yang berfungsi sebagai bunyi hamzah.
Alfabet Latinnya K atau hamzah. Contoh katanya yaitu kakak. Selanjutnya lambang fonetis L, alfabet Latin L, contoh kata lulu. Selanjutnya lambang fonetis M, alfabet Latin M, contoh kata alam. Selanjutnya lambang fonetis T, alfabet Latin T dan contoh kata ketat. T juga ada yang terbuka dan ada yang tertutup, sama seperti D. Tadi akan merubah menjadi T tertutup. Contoh katanya yaitu kusut. Selanjutnya lambang fonetis V, alfabet Latin V dan contoh kata viral. Selanjutnya lambang fonetis W, alfabet Latin W dan contoh kata wali. Selanjutnya lambang fonetis X, alfabet Latin X, contoh kata silem. Selanjutnya lambang fonetis Y, alfabet Latin Y dan contoh kata yayasan. Yang terakhir lambang fonetis Z, alfabet Latin Z, contoh kata azimat, sama dengan azimat. Itulah tadi transkripsi fonetik dan bunyi-bunyi konsonan yang disusun secara alfabetis.